Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini hati kami menjadi tanah yang siap dibajak dan ditabur benih firman Tuhan, lalu berakar dengan kuat sehingga firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tema kita pagi ini dasar kebijaksanaan, diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 13. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Jabatan pemimpin seringkali dipandang sebagai pengatur segala hal, karena jabatan tersebut memberikan kekuasaan yang besar. Kesalahan dalam memahami arti pemimpin ini justru menghilangkan arti tanggung jawab yang pada akhirnya tidak dapat membangun apapun. Padahal sebenarnya menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Dia melayani supaya dapat membangun kehidupan yang dia pimpinnya. Demikian juga yang menjadi sikap Salomo ketika menjadi raja atas Israel. Sekalipun menjadi raja, Salomo tetap memandang dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Dengan rendah hati, Salomo mengakui keterbatasannya sebagai manusia, sehingga Salomo mengakui bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas menghakimi umatnya. Atas hal itulah, maka Salomo memohon kepada Allah untuk diberikan hati yang bijaksana. Permohonan Salomo ini menunjukkan ketulusan dan kesungguhan hatinya
untuk melaksanakan tanggung jawabnya memimpin bangsa Israel, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan. Karena kehidupan pelayanan tidak akan terbangun tanpa kebijaksanaan. Dengan ketulusannya untuk melayani tersebut, Salomo juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan terletak pada hati yang mau merendah untuk melayani. Setiap manusia memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut haruslah kita emban dengan sikap bijaksana. Salomo menunjukkan bahwa kebijaksanaan hanya bisa dilakukan dengan kerendahan hati untuk melayani, supaya dengan demikian kita dapat membangun kehidupan yang baik. Kerendahan hati adalah dasar dari kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan bahwa kami harus memiliki kerendahan hati dan kebijaksanaan yang Kau berikan bagi kami untuk melayani, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Salomo, seorang pemimpin besar yang dengan rendah hati mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan mampukan kami, biarlah Roh Kudus menolong supaya kami selalu ditegur, diingatkan dengan segala kerendahan hati kami mau taat. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.